Shalom, salam sukacita untuk kita semua. Materi kita minggu ini mengenai pentingnya membaca Alkitab. Sekali lagi, pentingnya membaca Alkitab. Tujuan kita mempelajari materi ini adalah agar kita mengetahui apa itu Alkitab dan bagian-bagian Alkitab, agar kita dapat menyebutkan manfaat membaca Alkitab secara tekun. Ada 3 bagian penting dalam materi ini. Yang pertama, apa itu Alkitab, pembagian Alkitab, manfaat membaca Alkitab. Apa itu Alkitab? Kitab suci orang Kristen. Ya, benar sekali. Alkitab adalah buku yang berisi firman Allah. Meskipun disebut firman Allah, bukan berarti Alkitab turun dari langit atau langsung didiktekan atau dibacakan oleh Allah untuk ditulis manusia. Alkitab adalah firman Allah karena di dalamnya kita membaca apa yang Allah kehendaki untuk kita yakini dan lakukan. Alkitab adalah tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Roh Kuduslah yang menginspirasi atau membimbing para penulis Alkitab, sehingga Alkitab adalah firman Allah sendiri. Alkitab sangat penting untuk dibaca karena melalui Alkitab kita belajar mengenal Allah yang menciptakan kita. Melalui Alkitab kita belajar mengenal Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit menyelamatkan kita. Melalui Alkitab kita belajar bagaimana hidup dalam kebenaran yang dikehendaki Allah. Dan ini adalah alasan-alasan mengapa Alkitab perlu sekali dibaca. Apa yang tertulis di dalam Alkitab sehingga kita harus membacanya? Alkitab menceritakan siapa itu Allah dan bagaimana Dia menciptakan, memelihara, dan menyelamatkan dunia melalui Yesus Kristus. Di dalam Alkitab, kita dapat membaca kesaksian tentang Tuhan Yesus yang menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, dan melakukan banyak mukjizat. Yesus juga mengajar, memberi teladan untuk berdoa, mengasihi, mengampuni, dan lain-lain. Alkitab juga menceritakan bagaimana Roh Kudus bekerja menuntun dan menguatkan orang-orang percaya kepada Allah untuk tetap hidup taat serta setia pada kehendak Allah. Di dalam Alkitab kita belajar bahwa ada sikap dan perilaku baik dan benar untuk diteladani, dan sebaliknya ada sikap dan perilaku yang tidak baik dan tidak benar untuk tidak diteladani, sehingga Alkitab sangat penting untuk dibaca agar kehidupan kita lebih baik. Jadi, Alkitab berisi pengajaran, teguran, larangan, nasihat, dan pengharapan. Pembagian Alkitab. Secara umum, Alkitab terdiri dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Berapakah jumlah kitab Perjanjian Lama? Berapa jumlah kitab Perjanjian Baru? Anak-anak ibu yang terkasih, Perjanjian Lama berisi kitab-kitab. Ada kitab Taurat, sejarah, puisi, nabi-nabi besar, nabi-nabi kecil. Perjanjian Baru berisi kitab Injil, sejarah, surat-surat Paulus, surat-surat Am, dan nubuat. Kamu dapat melihat contoh kitab-kitab ini dalam bukumu halaman 34. Contohnya, kitab Taurat dalam Perjanjian Lama berisi Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Kitab sejarah ada 12, yaitu Yosua, Hakim, Rut, 1 Samuel, dan lain-lain. Ada 5 kitab puisi, ada kitab Ayub, Mazmur, Amsal, dan lain-lainnya. Dalam Perjanjian Baru ada 4 kitab Injil. Kitab Injil diantaranya adalah Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kitab sejarah, Kisah Para Rasul. Ada 21 kitab surat-surat dan 1 kitab nubuat, yaitu Wahyu. Apa manfaat kita membaca Alkitab? Manfaat yang kita peroleh membaca Alkitab dapat kita simak dalam surat Paulus kepada Timotius. Timotius adalah salah satu pemuda yang sangat dekat dengan Paulus. Ia sudah dianggap sebagai anaknya sendiri. Karena sudah lama berpisah, tentu mereka saling merindukan. Pada suatu hari, Paulus mendengar bahwa di tempat Timotius melayani ada pengajar-pengajar sesat. Hal ini membuat Paulus segera menulis surat kepada Timotius. Timotius tentu senang menerima surat Paulus tersebut.
Suratnya kira-kira berbunyi demikian. Di bagian terakhir suratnya, Paulus menuliskan, kitab suci itu memberikan hikmat dan menuntunmu kepada keselamatan, asal kamu tetap beriman kepada Yesus Kristus. Kitab suci itu memang ditulis oleh manusia, katanya. Tetapi dengan dorongan Allah, manusia menuliskan pesan-pesannya dalam bentuk bahasa manusia supaya kita dapat mengerti. Semua tulisan itu bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Allah memperlengkapi kita dengan kitab suci untuk kita baca sehingga tahu apa yang baik. Nah, dari surat Timotius yang diterimanya dari Paulus, ada 4 poin penting manfaat membaca Alkitab, sehingga ini alasan-alasan menjadikan Alkitab sangat penting. Alkitab sangat penting karena bermanfaat untuk mengajar. Contohnya, firman Tuhan mengajar kita untuk mengasihi orang lain, tidak sombong, tidak berkata kasar kepada orang tua dan teman. Alkitab sangat penting karena dapat menyatakan kesalahan. Contohnya, firman Tuhan menyatakan kepada kita bahwa mencuri dan berbohong itu tindakan yang salah di hadapan Tuhan dan sesama. Alkitab sangat penting karena dengan membaca Alkitab, kita dapat memperbaiki kelakuan. Artinya, firman Tuhan menunjukkan kepada kita kelakuan dan sikap yang perlu kita perbaiki. Contohnya, sikap iri hati dan dengki dalam diri kita. Firman Tuhan menolong kita untuk melihat bahwa iri hati itu tidak baik. Yang keempat, Alkitab sangat penting karena dapat mendidik orang dalam kebenaran. Artinya, firman Tuhan mendidik kita berjalan di jalan yang benar dan berpegang pada nilai-nilai kebenaran sesuai kehendak Allah. Anak-anak ibu yang terkasih, mungkin bagi kalian membaca bukan hal yang menarik, apalagi jika membaca Alkitab yang tidak ada gambarnya. Tetapi, tahukah kamu, jika tidak membaca, maka ada beberapa efek buruk yang akan terjadi pada dirimu. Antara lain, otak di kepala akan terbiasa pada hal yang mudah dan akan susah diajak untuk berpikir menyelesaikan suatu masalah. Lalu, akibatnya kamu tidak akan suka diajak berpikir dan tidak tajam memahami sesuatu. Sayang sekali, bukan? Karena Tuhan telah menciptakan otak untuk dipakai berpikir, menyelesaikan banyak hal, atau menemukan hal-hal baru, seperti para penemu-penemu dunia. Nah, karena itu kamu harus membuat dirimu suka membaca. Bagaimana dengan membaca kitab suci? Tentu saja kamu juga harus menyediakan waktu untuk membacanya. Untuk apa? Agar kamu semakin mengenal Tuhan dan apa yang Tuhan lakukan di dunia ini pada masa lalu, kini, dan akan datang. Tentu tidak semua teks dalam Alkitab dapat kamu pahami. Tetapi seperti cerita dalam pelajaran ini, kamu tetap akan menemukan faedahnya nanti, cepat atau lambat. Karena itu, kamu harus tekun membaca Alkitab di rumah, sekolah, atau di gereja. Anak-anak ibu yang terkasih, demikian pembelajaran kita hari ini. Ibu ucapkan terima kasih dan semangat selalu belajar dari rumah.